Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya aja. Ini tempatnya berbeda ya. Biasanya aku di sana karena Mbak lagi mandi. Aku melipir-melipir di sini untuk membuat konten ini. Dan aku tuh seneng banget ya. Pagi ini itu sebenarnya kayak aku kadang motivasi atau menceritakan lebih tepatnya ke curhat gitu. Makanya di hashtag aku tuh ada curhatan BMI dan sebagainya, yaitu adalah curhatan hati hati dan ya sesuai yang aku rasakan gitu. Kenapa? Terkadang tuh orang bilang gini, gitu kok diceritakan gitu, kayak pengalaman yang sedih atau apa kok diceritakan. Enggak, aku melihatnya tuh memang dari dulu banget tuh kayak dulu tuh nggak ada orang yang mendengarkan ya, kayak temen tuh nggak seneng kalau kita cerita yang susah-susah, tuh nggak ada yang seneng. Tapi alhamdulillah sekarang tuh ada yang namanya kayak YouTube, Facebook dan sebagainya. Entah itu mau dilihat mau enggak, tapi kalau sudah menceritakan ataupun mengeluarkan unek-unek, entah kita nggak punya teman atau gimana gitu, tuh kayak udah plong gitu aja. Karena aku dulu tuh memang kebiasaan dari aku kecil tuh ngobrol di depan kaca. Kalau aku sedih tuh selalu ngobrol di sana. Dan aku apa selalu bilang gini dulu, kayak aku lagi sedih nih gitu, aku lagi gini nih, umpamanya gitu ya, aku dapet ranking itu, aku pasti kayak ngobrol dengan diri sendiri juga gitu loh di kaca itu, karena kita akan melihat kita sendiri di cermin ya kan, itu kayak temen aja. Mungkin itu juga yang dinamakan aku menghargai yang namanya among, kita tuh punya among kan gitu. Nah guys, hari ini tuh aku pengen ngasih motivasi yang memang itu terlintas di otak aku dan harus aku keluarkan. Siapa tahu ini pas juga dengan kalian hari ini apa yang rasakan gitu, yang lagi down pikiran, terus ya kayak gitulah ya, yang ngadepi sesuatu hal mungkin banyak banget yang aku tuh sangat menghargai yang namanya motivasi. Jadi perjalanan hidup orang tuh aku senang mendengarkan gitu. Kayak gimana orang itu dari titik rendah ke sampai bisa ke berdamai, sampai bisa ke istilahnya kayak lebih lebih baik dari sebelumnya. Itu aku sangat menghargai banget gitu, kayak seneng aja gitu dengan mendengarkan cerita orang yang seperti itu, terus melihat mereka nangis akhirnya bisa tersenyum lagi. Itu adalah sesuatu hal yang menurut aku tuh kayak kamu hebat gitu loh, sampai bisa dari titik rendah bisa ke titik sekarang ini. Makanya aku nggak punya perasaan yang sedikit aja kalau ada orang yang sukses dalam ini. Apa itu kayak menjadi iri tuh, itu memang nggak punya kayak gitu. Aku buang jauh-jauh itu. Apalagi kayak orang pamer, orang apa itu aku mikirnya mereka nggak pamer. Tapi aku mikirnya itu mereka memotivasi karena mereka pernah, kan ada nih kayak komen-komenan biasa nih, alah dikasih gitu aja sudah kayak gitu gitu. Enggak, itu cara orang menyampaikan kayak memotivasi orang itu macam-macam guys. Kalau mereka bisa memberi barang sekarang yang lebih bagus, atau barang yang mungkin menurut mereka tuh dulu nggak bisa dibeli sekarang bisa, terus dibuat konten lah gitu, itu bukan suatu pamer menurut aku. Dia mensyukuri dan mengajak kita semuanya, ini loh aku dulu tuh nggak bisa untuk seperti mencapai seperti ini, hingga akhirnya apa ya gini, ini kerja kerasnya. Dan kita ya jangan iri, karena kita harus tahu mereka jembalian seperti apa yang mereka lakukan, kayak apa, mungkin siang malam kita sudah tidur malamnya lebih awal, mereka masih kerja kayak gitu. Jadi aku lebih menghargai, kayak menghargai orang perjuangannya itu loh. Makanya aku menjauhi sifat-sifat yang kayak enak banget ya hidupnya kayak gitu ya. Itu sekarang aku lebih ke senyum kalau ada komenan orang, misalnya ada orang yang upload posting kayak gitu, terus mereka tuh kayak ya punya celotehan seperti itu. Soalnya gini, aku pernah di posisi mereka dan sekarang aku lebih baik. Maksudnya lebih baik tuh bukan karena kehidupannya loh ya, maksudnya pikiranku lebih baik gitu, berarti aku mampu membersihkan itu semuanya tadi yang menurut aku tuh kayak ini akan menghambat keberhasilanmu, ketenanganmu,
kesenanganmu kalau kamu terus mengamati orang tapi dengan membawa kebencian, membawa iri gitu. Kalau menurut aku sendiri, makanya kita harus punya versi yang sehat gitu. Karena apa? Rezeki sedikit aja gitu, kayak rezeki persaudaraan pun kita membenci orang, dia lagi berada mencapai mimpinya, menggapai mimpinya, itu yang rugi kita. Bukan mereka yang rugi ya. Jadi kita yang rugi. Kenapa kita yang rugi? Karena mereka akan fokus untuk mencapai itu dan sementara kita mengintai, memupuk perasaan yang benci sama mereka. Itu loh. Itu perlu digarisbawahi. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Bukan saya sok pinter, tapi saya sendiri pernah di perasaan itu ketika ada orang yang punya tuh kayak kebingungan tuh aku pernah. Bukan aku sekarang nih tanpa belajar gitu. Tapi aku sudah sadar kita hidup sudah umur kepala 3 ya kayak gini. Banyak pikiran kenapa gitu harus kita sharing belajar dan belajar lagi gitu. Kenapa kok seperti ini gitu loh. Seperti itu. Aku sudah jauh hari berpikir kayak gini nggak cuma sekarang aja. Tapi sudah sebelum menikah, pokoknya selama aku kenal sama suamiku itu aku memperbaiki semuanya. Yang pertama memperbaiki gimana aku harus menabung untuk masa depan lebih baik. Sebenarnya dari awal aku sudah seperti itu guys, tapi ya karena ada kendala dan sebagainya, konflik ujian itu kan ada toh. Sebelum kita istilahnya awalnya tuh belum bisa cari uang, terus dikasihlah kita rezeki itu dengan kerja keras kita. Tapi nggak semudah itu, pasti ada konflik ini yang nggak langsung bisa kita mencapai mimpi kita itu loh. Pasti ada itu semua. Makanya satu persatu itu aku pelajari. Gimana sih? Gimana egoisnya aku dulu gitu. Oke, aku mendapat predikat yang keras kepala. Bintang Leo, semuanya kayak gitu ya. Istilahnya memang dari lahirnya, tanggal, sebagainya gitu. Ada aku tuh salah satu orang yang bukan mempercayai. Tapi aku kayak lebih senang membaca, oh kalau yang nggak baik tentang aku, kayak perwatakan, yang lahir gini, 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 itu pasti aku pelajari gitu. Nggak semata-mata dengan gitu terus aku kayak, oh percaya banget, nggak percaya Tuhan, nggak kayak gitu kali. Kita toleransi ya istilahnya. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin cewek ini yang lahir tanggal ini, bintang ini tuh baik, gini keras kepala tuh ada, memang persis ada yang kayak gitu gitu. Jadi yang nggak baik aku lebih ke oke, ini berarti aku ada nih karakter yang di sini tanggal lahir gue kayak gini keras kepala. Aku kayak kerasnya kepala itu aku lebih ke apa ya, pas pada tempatnya aja gitu, nggak semuanya langsung gedubrak gedubrak kayak gitu loh guys. Aku seneng belajar yang kayak gitu, makanya aku seneng banget kayak membaca primbon semuanya lah, bukan itu aja, kejawen, semuanya aku tuh seneng belajar kayak gitu. Perwatakan, karena nggak ngerti aku sangat tertarik banget mempelajari perwatakanku sendiri gitu, karena aku tuh punya prinsip ataupun di dalam diri aku tuh kayak punya pikiran jangan sampai aku tuh menyakiti orang gitu. Tanpa sebab aku sendiri yang mendahului, aku jangan sampai. Jadi guys, untuk cerita ini mbahku sudah selesai mandi ya, seperti itulah kita harus sering-sering belajar, gerayai awak dewe. Ini aku sendiri ya, nanti kalau biasanya aku seneng banget melihat videoku tuh berulang-ulang kayak perkembanganku, terus pikiranku, ini yang bisa membuat aku happy itu ini. Ya udah, terima kasih ya, aku mbak sudah selesai mandi, aku harus menengok mbah. Meskipun aku di sini kerjaan tuh sedikit, nggak terlalu banyak menurut aku tuh, aku sudah bisa menghandle itu. Tapi soal makanan, yaitu aku sulit untuk masak itu, bosku belum cocok di aku memasaknya. Ya udahlah itu. Yang terpenting aku terus belajar, dan yang kedua itu mental aku gitu, karena kita jaga orang tua. Terkadang orang tua tuh kan pas pikirannya normal, kadang tuh juga dia marah-marah punya masa lalu yang kayak gimana. Itu aku unggah nguduk nih, tapi alhamdulillah dengan berat badanku sekarang 51 ini guys, yang kemarin datang 47, berarti aku sudah bisa belajar di tahap itu. Makanya kita jangan pernah lelah untuk belajar apapun itu yang sesuai kalian mau, itu sudah
segerakan gitu loh, maksudnya entah itu perwatakan itu penting banget, gimana ngergoni orang gitu. Jangan bilang nggak ada waktu untuk belajar itu gitu. Pasti kalau kita mengetahui sifat kita kayak gimana, tuh tahu gimana cara meredakan emosi kita gitu. Itu penting banget menurut aku, karena aku tuh orang yang egois, sebenarnya egois, keras kepala, nggak mau dibantu orang kayak gitu. Tapi ini aku manusia gitu, jadi membutuhkan satu sama lain. Jangan sampai kayak gitu, itu harus ada pada tempatnya gitu loh. Ya udah ya guys, terima kasih matur suwun banget yang sudah melihat videoku ini. Semoga kata-kata pagi ini bisa memotivasi kalian semuanya dan lebih semangat lagi untuk menjalani hari-hari kalian. Dan ini juga aku lebih semangat lagi karena dengan ngomong kayak gini tuh aku selalu melihat videoku berulang-ulang. Jadi apa yang aku sampaikan itu aku mengerti dan aku bisa mempraktekkan gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat selalu buat kalian semuanya. Tak doakan rezeki kalian lancar, apa yang kalian inginkan semuanya tercapai. Pokoknya yang baik-baik, ya. Assalamualaikum. Kembali lagi, assalamualaikum.